kayaknya sudah meninggalkan dunia ini. Baru merdeka saya. Hai Radar Mampel, balik lagi bersama saya Selma Kirana di Rama Podcast Special Edition menuju 17 Agustus. Dan bersama dengan itu masih bersama saya, di antaranya ada 17 tokoh Malang Raya yang pastinya membawa harum nama Malang Raya. Ada yang di kancah nasional, ada yang menembus internasional. Nah, kali ini spesial sekali. Kami datangkan langsung loh ya, National Vice President of IFC atau Indonesia Fashion Chamber. Ada di sebelah saya. Selamat datang, Pak Agus Sunandar. Selamat sore, Mbak Selma. Selamat sore. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Kemarin banget. Gimana nih? 2 tahun yang lalu sudah sempat melewatinya, sudah sempat mencicipi atau aman-aman aja? Sudah, yang pasti sudah. Saya termasuk survivor ya, jadi orang yang selamat lah ya dari pandemi ini. Jadi 2 tahun pandemi, 2 kali saya kena. Yang pertama pas saya pulang, memang kebetulan itu event terakhir di New York. Saya pulang ke Indonesia, dapat berapa hari terus kena setelah itu, dan Indonesia lockdown kan, gitu. Setelah itu baru Delta kena lagi. Tapi yang parah itu bukan yang Delta justru, yang pertama. Yang pertama yang bulan apa itu, bulan Maret apa April ya itu ya, April. Bulan April itu parah, dan 1 bulan penuh. Karena waktu itu kan masih kita masih paranoid ya. Betul. Dan jadi awal kalau ya. ada berita gitu udah langsung. Jadi saya begitu kena, saya sebenarnya nggak mau ngomong tapi udah terasa kan. Wah, ini kayaknya saya kena nih. Sehingga saya diam-diam cek sendiri ke lab, ternyata benar positif. Hanya saya ke dokter waktu itu, salah satu dokter di Jalan Ijen ada, Profesor Dokter Sapa itu di situ. Dan ternyata benar, dia menyarankan kamu harus kemana? Ke RSL, rumah sakit. Saya bilang saya nggak siap dok kalau ke situ. Saya mendingan di rumah isolasi mandiri. Iya, tapi resikonya besar, dia bilang. Nggak apa-apa, saya mendingan kalau toh terjadi apa-apa, saya mendingan sama keluarga. Ya tapi resiko keluargamu juga kemungkinan kena. Nah ternyata benar, coba keluargamu dicek, ternyata semuanya memang positif waktu itu. Saya lebih duluan daripada teman-teman di sini kan juga Mas Gum kalau nggak keliru ya waktu itu juga kena. Iya, tapi aku duluan. Alumni pertama lah ya. Alumni pertama saya, dan alhamdulillah akhirnya bisa melewati itu masa kritisnya 1 mingguan. Oh sampai sempat masa kritis juga? Iya, dan karena kita sendiri-sendiri kan waktu itu, jadi saya begitu kena, kita pisah, artinya kamar-kamar sendiri gitu, dan masing-masing kayak nggak bisa saling ngejaga dan ngeliat gitu ya otomatis. Terutama aku yang paling parah, sehingga ya udah, kita cuman kayak nunggu gitu aja, karena awal-awal itu kan pada nggak tahu tuh harus ngapain dan gimana dulu. Obatnya apa. Saya memang dapat obat dari dokter itu, tapi saya merasa obat itu hanya cuman untuk aja, kayak meringankan aja ya, maintain agar saya tetap bertahan kayak gitu. Tapi sepenuhnya nggak ada pengaruh menurut saya, sehingga cuman diem aja sampai satu waktu saya tuh nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, cuman bisa berkedip. Bayangin, cuman bisa berkedip. Itu berapa lama? 1 minggu. Seperti itu? 1 minggu. Dan 1 minggu itu saya sampai nggak tidur. Karena kalau tidur yang datang tuh macam-macam. Oh gitu. Jadi kalau sampai terpejam, jadi di mimpi itu macam-macam gitu ya? Kayaknya bukan mimpi deh, karena itu benar-benar nyata gitu. Ketika terpejam itu kayaknya udah datang macam-macam hal-hal yang aneh-aneh itu udah datang. Jadi saya sampai merasa kayaknya ini udah waktunya game over gitu. Sehingga gitu, ketakutan kan? Dan yang lain nggak bisa juga, nggak bisa apa? Membantu bisa juga ngapa-ngapain ya, karena semuanya pada bingung kan. Yang kedua, saya nggak lapor kemana-mana karena takut, karena ketika lapor pasti satu kawasan itu di lockdown semua. Betul, dan dijemput paksa seperti itu ya waktu itu. Jadi yang tahu waktu itu cuman Prof siapa yang di belakangnya apa ini? Prof Joni. Yang di belakangnya museum ya, sebelah selatannya itu, di situ aja yang tahu. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang sudah bisa survive dan ada di sini, dan kayaknya kemarin juga habis keliling lagi. Pak Agus pernah nggak sih ngerasa capek gitu? Justru ketika diem, menurut saya merasakan hal yang capek ketika diem. Misalkan ada waktu sehari atau 2 hari di rumah itu justru merasa capek semua. Justru ketika punya aktivitas malah kayak muncul semangat lagi dan rasanya badan lebih sehat gitu loh.
keliling dunia, keliling Indonesia. Aku kalau lihat statusnya Pak Ade itu sekarang di mana, besok di mana, kayak cuman numpang makan gitu di kota-kota gitu ya. Nah, itu tapi kemarin nih baru saya dapat info bahwa Pak De Agus ini akan memberangkatkan siswi ke Paris. Ya. Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya sebenarnya ini, kita di Kota Malang ini ngomong, kalau Kota Malang ini adalah kota kreatif. Kota kreatif Indonesia, bahkan kota kreatif dunia. Dan menurut saya sebenarnya yang disebut dengan kota kreatif yang sifatnya sudah go internasional, menurut saya maka harus ada mungkin putra daerah atau produk-produk daerah yang memang sudah dikenal atau bahkan diakui gitu ya di tingkat global, dan itu udah menjadi cita-cita saya sejak berapa tahun yang lalu lah. Sebelum pandemi saya sudah punya angan-angan seperti itu. Kalau nggak bisa membawa kita sendiri, minimal juga orang lain kan yang ada di sini. Dan kebetulan saya ada di dunia fashion. Saya mendampingi banyak komunitas-komunitas fashion, saya mendampingi banyak SMK. Kayak kemarin misalkan saya dari Tulungagung pergi ke Pacitan, pergi ke Sragen, langsung lari ke kemana, ke Banyuwangi. Itu kan juga dalam rangka itu, dalam rangka pendampingan anak-anak khususnya bidang fashion. Nah, saya berharap dan saya bercita-cita dari dulu Malang khususnya, kalau kita memang bercita-cita untuk jadi kota kreatif dunia, maka memang harus ada produk dari daerah yang dikenal, ataupun gitu, personilnya gitu yang bisa diakui secara internasional. Mungkin kalau aku udah sering kan ya, sudah beberapa kali. Nah, tapi ini kesempatan kan harus ada pada orang lain. Nah, saya menangkap potensi itu ada di teman-teman mahasiswa dan juga siswa-siswa SMK. Kebetulan kemarin tuh ada event tahunan Asosiasi Fashion Designer Dunia. Kebetulan yang IFC kan juga ada di dalam situ. Jadi di Prancis itu ada semacam IFC-nya gitu, di Australia. Nah, mereka punya event bareng tiap tahun itu. Bukan Paris Fashion Week ya, jangan sampai salah. Ini bukan Paris Fashion Week. Jadi ini lebih kepada ngumpulin event sendiri, kerjasama antara asosiasi di sini dan di sana, bikin event di Paris. Ada business matchingnya, ada pop-up store, jadi semacam pameran kecil gitu di sekitaran Eiffel. Nah, tahun ini memberikan kesempatan ke desainer muda kebetulan. Nah, saya mulai nangkep peluang itu, sehingga waktu itu saya tawari beberapa SMK yang menjadi bidan saya, karena itu tawaran itu ke seluruh Indonesia. Dikurasi tentunya. Nah, saya kebetulan yang menurut saya memang yang paling mumpuni itu di SMK 3 Malang yang saya bimbing ya. Ada dari Padang yang saya bimbing itu, ada dari daerah-daerah luar di sini, ada dari Sulawesi. Nah, yang Malang akhirnya saya coba bimbing, saya ajukan. Nah, akhirnya ada beberapa anak itu yang ngajukan untuk ikut kurasi dan kepilihlah 2 orang ya, setelah dikurasi oleh teman-teman nasional. Nah, dari 2 orang itu akhirnya saya coba. Cuman kan masalahnya jadi berikutnya adalah masalah kan itu harus biaya sendiri tuh. Biaya sendiri, artinya kesempatan sudah ada, tapi yang mendukung nih kan besar. Setelah itu baru kita coba carikan sponsor gitu ya, carikan pokoknya orang yang bisa support itu. Dan akhirnya dapat, alhamdulillah, dari pusat juga, dari nasional juga yang dapat. Wow, itu rencananya kapan mulai berangkat ke sana, atau persiapannya udah berapa lama sih? Kalau persiapannya udah sebulan lebih. Udah sebulan lebih persiapannya. Jadi mereka sekarang dalam tahapan finishing produksi karyanya dia. Jadi insya Allah dia akan berangkat tanggal 28 bulan ini ya? Agustus. Show-nya itu tanggal 3 dan 4. Mereka pulang ke sini tanggal 9. Itu pasti akan menjadi momen yang tidak terlupakan, dan bisa jadi itu mimpinya semua fashion designer nggak ya Pak De, bisa membawa produknya minimal keluar nih. Ya, Paris adalah pusat mode dunia ya. Walaupun di beberapa tempat juga menjadi pusat mode dunia. London kita tahu juga pusat mode dunia, Tokyo, New York. Tapi Paris adalah memang semua impian orang pelaku industri fashion, baik itu desainer maupun young designer ataupun para pendidik di bidang fashion, pasti bercita-cita ke sana. Dan anak ini ketika saya kasih tahu, dia juga gak pernah bermimpi juga. Apakah kamu enggak Pak, saya nggak sadar masih, atau saya nggak nyangka sampai sekarang pun, sampai dia kita bawa ke kedutaan untuk ngurus paspor dan visa, dia masih
Enggak percaya masih saya. Pokoknya dikira masih mimpi gitu ya? Masih ya. Karena dia nggak keluar sesen pun kan anggaran untuk itu. Semua biayanya ditanggung, termasuk bikin produksi. Semua ditanggung. All in semua ditanggung ya? Semua ditanggung, termasuk uang sakunya. Dan acara di sana kan nggak hanya fashion show saja. Di sana nanti dia akan mengunjungi rumah-rumah mode dunia, kayak punya Gucci misalkan, kayak punya. Dia akan datang ke workshopnya, ke rumah modenya, dia akan lihat bagaimana produk brand besar itu diproduksi. Kemudian dia akan dipertemukan dengan desainer-desainer dan buyer-buyer di sana. Apakah anak ini berpotensi untuk misalkan dikasih jalinan semacam kerjasama lanjutan, misalkan dikasih beasiswa atau seperti apa gitu. Dia akan ketemu dengan orang-orang fashion dunia di sana. Luar biasa, itu berarti bisa dibilang sebagai kesempatan emas yang beremas-emas ya. Panjang gitu. Kalau teman-teman ini nanti akan pintar menangkap peluang, otomatis ekornya akan lebih banyak ya. Lebih bagus lagi. Dia kalau misalkan bisa perform dalam arti menunjukkan bahwa dia percaya diri dengan kemampuannya, bisa fashion show, kemudian nanti pasti ada semacam press conference kan di sana, ditanyakan. Nah, kalau dia bisa membawa dirinya dengan baik, tidak menutup kemungkinan dia akan dapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah, untuk dapat kesempatan untuk magang, misalkan magang di sana gitu ya. Magang di sana. Dua anak ini sebenarnya masih bocil-bocil, kelas 1 sama kelas 2. Tapi bagaimana Pak D pada akhirnya percaya bahwa bisa anak ini? Otomatis kan kurasi dan yang ngirim kan banyak tuh, nggak cuma 2 anak ini. Betul. Bagaimana Pak D bisa yakin mereka nih yang bisa untuk berangkat? Saya kebetulan kurasi pertama saya kan dia, kurasi di sini. Kurasi di sini. Saya melihat anak-anak ini spontan apa enggak. Orang bisa kelihatan dari situ kok, anak kreatif itu. Jadi ketika saya mencoba mengkurasi dia, saya tinggal ngomong, saya pingin kesini nih, misalkan ya. Saya butuh baju yang kayak gini. Dia kan banyak tuh, di SMK 3 ini juga banyak yang ikut. Banyak sekali. Tolong buatkan sesuai konsep yang saya inginkan itu. Mereka bikin dalam waktu yang cukup singkat, ya nggak sampai 30 menit. Loh, berarti hari itu juga langsung gitu, Pak D, untuk kurasinya? Artinya saya melihat itu dulu, baru setelah itu saya dapat, anak ini bagus nih, anak ini bagus, punya potensi. Akhirnya betul, saya dampingi dia, saya arahkan dia, perbaiki desainmu, habis itu baru saya kirim ke nasional. Dan lolos juga? Dan lolos, ya hanya 2 itu yang lolos. Yang dari SMK, dari Jawa Tengah, dari Bandung, dari Sumatera, dari nggak lolos. Hanya 2 itu yang lolos. Luar biasa sekali, emang udah jeli ya Pak Dia. Gitu tuh matanya udah beda ya Pak Dia. As a fashion designer. Padahal dia masih kelas 1 loh, bocil banget kan dia. Iya, barusan masuk berarti kan? Baru masuk dan ya bagus, kelihatan spontan sekali. Dan dia bikin desainnya tuh udah digital ya dia. Gitu. Udah pakai gadget loh, pakai HP-nya itu. Bukan yang gambar manual gini. Udah bukan zamannya. Wow, luar biasa sekali. Gitu. Dan Pak Agus Sunandar sampai ada di detik ini, bahkan nggak cuma Pak Agus nih yang sudah keliling. Pak Agus juga memberikan kesempatan untuk teman-teman ikut merasakan keliling. Pernah nggak sebelumnya Pak Agus ini di waktu kecilnya bermimpi ada di posisi saat ini, keliling dunia, ke Paris, udah kayak ke Surabaya, sering banget gitu. Pernah nggak ada mimpi ada di posisi ini? Kalau mimpi, setiap orang pasti bermimpi, tapi nggak pernah kepikiran bisa sampai kemana-mana, itu nggak pernah. Saya dulu ketika sekolah di Madura, saya asli Madura ya, ketika di Madura, SD, SMP, saya nggak pernah tahu Surabaya itu apa gitu. Saya tahu pertama Surabaya itu ketika saya kuliah. Artinya saya keterima kuliah, baru saya bisa tahu kalau ada Surabaya. Jadi nggak pernah tahu, sehingga nggak pernah kepikiran bahwa saya mau jadi apa. Cita-cita waktu kecil pasti cita-cita yang dialami orang tua kan. Orang tua saya guru SD. Nah, maka cita-cita saya waktu itu jadi guru SD. Seperti itu, sehingga nggak punya bayangan, apalagi mau jadi fashion designer. Mau keliling dunia sampai kemana-mana, itu nggak pernah punya bayangan. Jadi jalan aja. Menurut saya ya disitulah esensi kita ya. Ketika hidup itu ya terus berproses. Dapat ini maka harus meningkat lagi. Dapat ini harus meningkat lagi. Saya pikir itu aja. Dan apa sih kalau boleh dibagi nih, sosok Agus Sunandar kecil dulu itu seperti apa sih bisa sampai sebesar ini gitu? Kalau sampai sebesar ini jelas makan. Soalnya sebesar itu kan sebesar ini Pak De, tapi untuk prestasinya gitu kita tahu gitu. Saya mulai mengenali bidang saya, bahwa saya punya ketertarikan, punya passion di fashion itu ketika SMP sebenarnya.
SMP itu saya udah mulai suka gambar kan, dan gambar-gambar saya itu gambar-gambar tentang baju atau ya. Oke. Biasanya kan kalau anak desa itu gambar-gambar biasanya gambar gunung, sawah gitu kan. Saya udah mulai gambar-gambar orang, gambar-gambar motif tekstil gitu. Oh gitu. Udah mulai seperti itu, dan ketika SMA udah mulai juara-juara itu, juara lomba desain tekstil, porseni gitu loh. Udah sering kayak gitu. Nah, cuman waktu itu ketika kuliah kan nggak ada zaman saya itu jurusan tata busana. Tata busana. Oh, ya, belum ada. Belum ada waktu itu. Saya dapat beasiswa kebetulan waktu itu. Jadi apa ya? Masuk yang tanpa tes itu apa ya? Iya, kalau sekarang SNMPTN undangan lah ya. Ya kayak undangan. Kalau zaman itu apa ya namanya ya? Pokoknya kayak PMDK ya? PMDK pokoknya kayak gitu. Jadi masuk tuh dapat pilihan, kebetulan diterima di UM dan waktu itu belum ada. Saya disuruh milih apa? Ya seni rupa. Karena bidang saya kan, saya seneng gambar kan waktu itu. Pikiran saya seneng gambar. Ternyata ketika masuk kan ya anu aja bener-bener orang seni. Betul. Dan sebenarnya ketika itu saya udah mulai ketika tahu kan anak seni rupa itu paling suka kalau bajunya paling lusuh mungkin ya. Paling compang-camping gitu kan. Bener. Looknya udah kelihatan lah ya, anak seni banget. Tambah gembel, tambah keren. Tambah keren, betul. Dan waktu itu saya nggak suka itu. Oke, jadi bisa dibilang rapi sendiri waktu itu ya? Seneng, pokoknya ya nggak pernah gondrong juga. Oke. Kalau anak seni rupa kan bilang gondrong-gondrong. Identiknya memang seperti itu. Ya, saya nggak pernah. Saya justru ya biasa aja. Satu, karena memang nggak punya yang dibuat gaya. Yang kedua juga nggak serak aja. Nggak serak aja. Karena sebenarnya passionnya kan nggak di seni rupa kan. Bukan di seni rupanya ya. Walaupun sebenarnya sangat dekat. Dan saya baru sadar ternyata ilmu seni rupa itu sangat penting sekali buat saya ketika belakangan ini. Jadi kalau ada desainer yang punya latar belakang seni rupa, itu keren banget. Pokoknya dunia seni gitu ya, itu masuk di bidang apapun itu akan membuat kompetensi dia tuh lebih bagus. Oke, dan desainnya punya keunikan kali ya? Ya, punya nilai lebih dari hanya sekedar teknik gitu ya. Pasti ada nilai-nilai lebihnya. Saya pikir mau bidang apa aja. Mau orang ekonom misalkan ya, kalau dia punya sense seninya tinggi, itu biasanya bagus gitu loh. Lebih keren. Oke, dan menurut saya sih Pak Dea, mohon izin nih kalau salah, seni itu nggak bisa dipelajari menurut saya. Seni itu adalah gift. Pak Dea setuju nggak kalau seni, karena kan ada sense-nya sendiri nih, seni itu adalah gift. Ya, kita bisa bedakan antara seni dan desain, antara seniman dan desainer. Oke. Kalau seni atau seniman itu memang itu yang kamu bilang tuh sebagai anugerah ya. Jadi pemberian yang sifatnya lahiriah datang dari dalam diri kita. Bisa sih diasah, tapi itu pun juga pasti tetap sangat individual banget. Beda dengan desainer atau desain. Desainer atau desain itu sifatnya universal dia. Nggak boleh kamu sok nyeni kalau ada di desain. Nggak boleh. Karena barang yang kamu ciptakan atau estetika yang kamu dapatkan, yang kamu buat itu harus berlaku untuk orang lain. Kalau kamu ngomong indah, maka kalau di desain ya, orang lain yang mendengarkan kamu juga harus indah. Orang lain yang melihat karya kamu juga harus indah. Beda kalau seniman. Seniman menurut kamu indah belum tentu indah buat orang lain. Itu bedanya. Jadi seniman boleh datang ke pemakaman pakai baju pink. Itu boleh kalau seniman. Tapi desainer nggak boleh. Karena harus bersifat universal. Kalau desainer. Jadi kalau bikin baju, harus benar juga bagus buat orang lain. Karena intinya biar bisa dijual itu tadi ya kali ya? Karena itu untuk masyarakat umum, untuk masyarakat. Kalau karya kita itu untuk masyarakat, bukan untuk individu kita. Itu kalau desain, itu bedanya di situ. Makanya ya kamu benar tadi udah bilang bahwa seniman tuh gift. Tapi kalau desain sesuatu yang memang kalau desainer itu harus dilatih. Harus diciptakan. Nggak boleh ada desainer yang ngomong aku nggak mood bikin desain, nggak boleh. Harus ada mood buster yang dia buat. Kalau seniman boleh. Kalau seniman. Ini seru nih, bener. Intinya itu ya kalau desainer, as a designer, nggak boleh harusnya ya bilang aku nggak mood. Jadi nggak boleh. Kalau ada konten kreator di sini misalkan terus ngomong dia suruh bikin desain ngomong nggak mood, itu nggak boleh itu. Itu nggak profesional dengan bidangnya. Tapi kalau seniman boleh. Itu bedanya desain dan seniman. Desainer dan seniman itu di situ. Luar biasa sekali. Sedikit kok plak-plak gitu ya kali ya kalau ada konten kreator atau mungkin teman-teman desainer yang menonton acara ini gitu. Tapi Pak De Agus awalnya kan tadi di seni rupa. Terus
menekuni, oh ya kayak emang saya tuh fokusnya di fashion designer gitu. Itu mulai kapan? Terus apa nih pencetus awalnya tiba-tiba nih desain pertamaku nih karena ikut ini gitu, ada nggak sih? Perjalanan saya itu cukup panjang sebenarnya. Habis seni rupa UM, sebenarnya saya pikir saya udah cukup. Karena menurut saya cita-cita saya dulu hanya jadi guru SD. Nah, ketika masuk UM, lah nggak mungkin kan jadi guru SD. Zaman itu bisa kuliah itu kan udah luar biasa kan? Oh ya benar, privilege pasti banget. Pikirannya bisa ngajar bisa jadi guru di SMA atau SMP lah minimal ya. Udah. Begitu saya masuk jadi mahasiswa di UM, selesai cukup cepat saya. Waktu itu juga sempat jadi mahasiswa berprestasi 1 di UM. Sehingga karena itu saya dapat beasiswa dari Bank Dunia. Mau sekolah di mana aja boleh. Waktu itu masih tahun berapa masih itu? 94. Boleh. Mau sekolah dimanapun beasiswa penuh dari Bank Dunia. Akhirnya saya ngambil ITB di Indonesia itu, yang di Indonesia karena menurut saya terbaik kan di Indonesia kan, terbaik di Indonesia. Tekniknya dan itu boleh. Padahal seharusnya dari IKIP tuh nggak boleh, karena jauh kan. IKIP yang keguruan pindah ke Institut Teknologi. Teknologi gitu. Nah itu ternyata boleh dengan beasiswa yang khusus saya dapatkan tuh boleh saya ngambil di situ. Tapi yang relevan tentunya, artinya masih ada sangkut pautnya. Kebetulan di ITB kan ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi saya ngambil itu khususnya ke desain tekstil. Kalau busana juga belum ada waktu itu. Jadi awalnya di desain tekstil itu tadi tekstil, ya. Seni rupa dan tekstil di situ. Di situ kalau S2 itu kan lebih bersifat umum kan. Betul. Tidak spesifik kayak D1. Akhirnya mulailah di situ. Di situ selesai, kita tahu di ITB itu waktu itu masih sangat laku keras ya. Lulusan ITB itu kan sangat laku keras. Betul, sangat dicari memang. Dicari. Begitu selesai, saya nggak sempat, seharusnya saya balik tuh. Balik untuk jadi guru. Dosen. Dosen di UM waktu itu harusnya. Ya, harusnya udah balik, tapi aku nggak ngambil itu karena kebawa proyek dosen-dosen di ITB. Jadi sering proyek, akhirnya udah. Proyeknya juga tentang seni juga? Justru ke interior waktu itu. Interior. Makanya perjalanannya itu sangat panjang banget. Setelah dari itu setelah lulus dari ITB, 2,5 tahun di ITB, keluar, akhirnya mulai membuka bisnis interior. Dulu sangat terkenal di Malang itu namanya Indoart. Indoart Rancang Bangun itu punyanya saya. Jadi itu sangat acara apapun, kegiatan apapun, dekorasi apapun itu mesti lewat banyak gedung besar di Malang nih yang saya kerjakan interiornya. Pokoknya sempat gede banget, sampai aku lupa bahwa saya punya tanggung jawab untuk kembali ke kampus, pegawai negeri, jadi pegawai negeri. Wow. Dan itu terjadi sampai berapa tahun itu? Sampai 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, saya nggak inget, ijazah saya juga nggak ngerti di mana. Itu nggak lupa ya kayaknya kalau sampai 10 tahun ya. Lebih 10 tahun sampai aku dapat panggilan. Kalau saya nggak jadi pegawai negeri atau nggak kembali ke kampus atau pokoknya jadi pegawai pemerintah, maka saya harus mengembalikan biaya beasiswa. Beasiswa yang S2 itu cukup besar. Mungkin kalau itu zaman itu udah hampir 500 juta lebih. Sehingga otomatis nggak ada pilihan lagi, maka pilihannya harus kembali ke Malang. Kembali ke kampus, disuruh milih mau di mana. Waktu itu pilihannya 2, UM sama ITS. Kalau di ITS tuh desain perkapalan. Kalau di sini milih mau di tata busana atau di seni rupa. Bidang ngajarnya sama sebenarnya, ngajar desain bentuk atau desain ilustrasi sebenarnya waktu itu. Dan karena aku udah punya passion di fashion kan, sehingga aku pilih yang di UM. Di UM seni tata busana itu tadi ya. Itu udah ada, berarti awal tata busana AD itu Pak Ade Agus sudah ada di sana? 2000-an, tahun 2000-an. Sebelumnya nggak ada. Nah, ketika ada aku baru masuk di situ. Sehingga kebetulan keluarga kan juga kan, aku sudah berkeluarga itu. Lulus S2 kan aku berkeluarga. Keluarga aku di Malang, udah punya anak yang sekolah di Malang, sehingga menurut saya pilih di UM. Dan ngambil tata busana. Nah, disitulah mulai dunia baru. Yang sebenarnya secara profesional, karena sebelumnya kan di interior kan aku. Di interior cukup besar. Nama Indoart tuh sampai kemana-mana juga dulu, seluruh Indonesia juga saya kerjakan.
Oke. Saya ngerjakan rumahnya Usi Sulistiawati waktu itu. Oke. Dengan suami yang pertama di Kalimantan. Saya ngerjakan Tugu Marunting Batu Aji di Kalimantan itu juga. Oke. Kalau di sini gedung Telkom Blimbing tuh saya kerjakan interiornya. Oh. Gedung pajak, kantor PLN, hampir semuanya. Pokoknya besar banget dulu. Luar biasa sekali ya perjalanannya. Kita tahu kayaknya seru banget. Tapi pernah nggak sih Pak De Agus ini merasa gagal? Atau pernah nggak mengalami turun gitu? Pernah lah, pernah. Boleh dibagi nggak saat apa itu? Waktu di swasta itu artinya waktu di usaha interior pernah. Jadi pernah kita sampai ke nol, pernah. Jadi menurut saya masalah dan kegagalan terbesar itu dalam sebuah bisnis ya, justru dari dalam menurut saya, dari dalam kita sendiri. Dari lingkungan kita sendiri. Jadi kegagalan yang pernah saya alami setelah saya evaluasi sekarang ternyata memang karena dari dalam sendiri. Kalau kompetitor kita itu dari luar, kita bisa maintain, kita bisa perkirakan, kita bisa prediksi, kita bisa targeting gitu ya. Oh ini kekuatannya sekian, kita bisa lawan. Tapi yang dari dalam itu kita nggak bisa nggak bisa prediksi. Nggak bisa. Dan itu terjadi saya alami. Saya waktu itu sudah sempat punya 32 karyawan tetap loh ya. Bukan yang lepas. Yang lepas itu lebih banyak. Oke. Kantor saya di Jalan Jakarta nomor nomor Cikiti 48 itu 48. Yang persis pojokannya UM. Oh. Yang pernah ada tempatnya pesen mie, pernah jadi kantor Arema itu dulu tempat saya itu dulu di situ. Oh itu. Tempat besar dulu. Nah, kantor pusat di situ, kantor cabangnya di mana-mana. Indoart ini ya? Indoart. Oke. Indoart. Jadi satu saat ketika besar, ketika kita sudah off control ya, udah nggak bisa nguasai betul. Apalagi saya memang bidangnya sebenarnya bukan di manajemen, bukan bisnis kan. Akhirnya mulai terasa ternyata musuh paling besar itu dari dalam, dari karyawan kita sendiri, dari orang-orang kepercayaan sendiri. Nah di situ akhirnya muncul. Setelah sekian lama, udah besar sekali, usaha itu sudah sampai kemana-mana, mulai kelihatan ternyata sangat rapuh banget gitu loh di dalam. Oke, padahal di luar kelihatannya strong enough ya? Oh, bagus banget. Dan kalau kita bidding atau kita ikut pitching gitu ya? Pitching itu selalu dapat kita. Karena waktu saya jadi motor kan, saya yang selalu tampil di situ. Tapi ketika proses eksekusi, mesti selalu miss-nya di situ. Jadi ada misalkan ada sebuah proyek yang besar di luar pulau, ada di Palembang waktu itu di Bandung, sudah berjalan sekian lama ternyata nggak dikerjakan. Jadi anak buah kita sendiri kayak gitu. Nah, itu evaluasi menurut saya memang dari dalam aja sebenarnya. Nah, terus kan Pak De Agus ini pernah gagal dan boleh dibilang dilukai nih kepercayaannya oleh karyawan tadi gitu ya. Sekarang dengan bisnis yang sekarang di bidang fashion, otomatis kan Pak De Agus juga punya karyawan lagi nih. Gimana caranya menumbuhkan rasa percaya itu lagi? Nah, model bisnis sekarang berbeda. Nggak padat karya kayak dulu. Sekarang intinya kolaborasi kan, yang paling banyak itu. Jadi saya punya bisnis fashion yang premium, misalkan Samsuga itu. Tapi yang brand kedua, yang massal, yang mass production itu Emen, yang cowok itu baju cowok. Baju cowok. Nah, yang Emen itu kita kolaborasikan. Saya pakai garment dari orang di Solo itu, kemudian bagian manajemen ada tim sendiri, udah seperti itu. Jadi resiko tuh ditanggung bareng ya? Ditanggung bareng. Jadi nggak kayak dulu kita seolah-olah strong, bisa jalan sendiri. Sekarang udah nggak zamannya seperti itu. Eranya kolaborasi sekarang. Jadi maju bareng harus seperti itu. Baik sekali. Nah, terus Pak De, kalau berbicara tentang industri fashion sendiri, bagaimana Pak De Agus Sunandar ini melihat industri fashion di Indonesia? Kalau dibandingkan Pak De Agus kan sudah keliling juga nih, udah pasti ngelihat fashionnya di luar tuh seperti apa. Nah di Indonesia sendiri industri fashion itu seperti apa sih? Indonesia sebenarnya cukup potensial dan menurut saya kita mampu untuk merebut ya. Dan itu pun sekarang pemerintah juga udah mulai sadar dengan itu. Makanya pemerintah bersama asosiasi udah punya roadmap pengembangan industri fashion. Tahun 2025 kita udah mencanangkan jadi pusat mode muslim dunia kan. Nah, itu yang menjadi targeting pemerintah. Nah, kenapa busana muslim? Ya karena kita mayoritas muslim. Yang kedua, untuk kita bisa seperti negara lain yang jadi pusat mode dunia nggak mungkin kita ngejar. Misalkan baju-baju haute couture itu kan ada di Paris dan Milan.
kita nggak mungkin mau jadi pusat mode dunia haute couture itu, nggak mungkin. Mereka udah sudah membudaya. Udah duluan ya? Udah duluan, udah ratusan tahun malah. Kemudian untuk sportwear misalkan, kita ngambil sportwear, nggak mungkin kita ngalahin Amerika. Adidas, Nike, Puma, segala macam tuh produk brand besar olahraga ada di sana. Ada di Amerika. Kemudian streetwear misalkan, London yang punya. Jadi London Fashion Week itu lebih cenderung ke streetwear. Kalau urban kontemporer itu ada di Tokyo dengan Harajuku, dan sekarang malah diambil alih oleh Korea Selatan. Korea Selatan dengan Gangnam Style atau K-pop style itu yang mendunia kan. Nah, Indonesia apa? Indonesia harus positioning kan untuk bisa jadi pusat mode dunia. Betul, paling nggak ngejar dikit lah ya. Ngejar, tapi di bidang yang berbeda. Apakah Citayam Fashion Week mungkin? Atau yang lain. Nah, tapi itu kan itu positioning yang harus dilakukan. Kalau nggak gitu kita nggak bisa. Kalau nggak gitu nggak bisa kita. Maka Indonesia mulai sadar, ternyata potensi besar kita itu ada di industri industri Muslim. Maka Indonesia targetingnya yaitu tadi menjadi kiblat fashion Muslim dunia. Kenapa bukan Arab Saudi? Kenapa bukan Turki? Kenapa bukan Malaysia? Timur Tengah lah. Karena penduduk Muslimnya kita paling besar. Paling besar. Yang pertama itu. Potensi yang kedua apa yang nggak dimiliki orang lain? Kalau di Arab Saudi busana Muslimnya itu setipe, monoton. Abaya semua gitu ya? Abaya, kaftan. Udah kayak gitu, warnanya hitam dan putih. Coba Indonesia tuh rentangannya begitu luas banget. Ibu-ibu pakai daster, pakai hijab, itu busana Muslim Indonesia. Ya enggak? Mungkin ibu kamu juga kan di rumah. Iya benar banget. Nyapu gitu deh. Terus jalan ke kayu tangan Heritage, pakai legging ketat, pakai kaos juga ketat. Ombor gitu. Mohon maaf, nggak jelas gitu ya, sampai kelihatan semua lekuknya, itu juga busana Muslim di Indonesia. Nah, itulah pakai celana jeans, naik Honda Matic, jongkok gini kelihatan punggungnya, itu busana Muslim di Indonesia. Nah, itu kekayaan yang kita harus sadari di samping wastra yang luar biasa. Wastra di Indonesia luar biasa banget. Nah, kekayaan itu yang harus kita tangkap bahwa ini adalah potensi yang kalau kita arahkan menjadi potensi untuk merebut pasar itu. Industri Muslim ya, busana Muslim. Tapi kita menyebutnya busana modeswear. Jadi busana sopan. Karena Indonesia sangat lebar itu tadi ya, busana Muslim. Busana sopan ini kan kadang-kadang orang busana Muslim tapi hanya pakai kerudung yang bukan hijab ya, bukan hijab tapi hanya kerudung. Tudung aja gitu. Kadang-kadang ya itu tadi ibu-ibu kita pakai lengannya segini, tapi tetap pakai kerudung gitu. Ya kayak tadi ya yang adik-adik Andu tadi yang di jalan yang sudah motor kelihatan semua itu busana Muslim, makanya kita sebut modeswear aja. Kalau modeswear ini lebih moderat lah, lebih moderat. Artinya seperti itu masih masuk. Yang penting busana itu sopan masih daripada yang nggak pakai baju. Nah, untuk menjadi kiblat fashion berarti kan sudah berapa persen nih kira-kira Pak De? Apakah sudah successful atau ini 50-70 lah gitu sebagai kiblat modeswear? Sebenarnya masih jauh. Sebenarnya masih jauh. Tapi kalau seluruh stakeholder ini bersatu, sekarang pemerintah terutama Bank Indonesia ya paling gencar banget kan itu bikin event. Semua kementerian juga bikin event yang arahnya ke busana Muslim. Kalau itu bisa konsisten dan komitmen semua bersama-sama, saya pikir bentar lagi kita bisa merebut itu. Dan kekayaan itu memang nggak dimiliki oleh negara lain, kita yang punya. Kekayaan aneka ragam ya, aneka ragam wastra, budaya, tradisi yang akan menjadikan ciri khas kita dibandingkan yang lain. Tapi sebagai fashion designer sendiri, khususnya di Indonesia nih, Indonesia ini kan luas, tiap daerah, bahkan bukan provinsi ya, tiap daerah itu punya, kalau bisa dibilang budaya yang itu tuh bisa dikreasikan gitu. Betul. As a fashion designer, seharusnya di Indonesia ini kan nggak boleh kekurangan ide ya. Betul. Menurut Pak De sendiri seperti apa tuh? Betul, itu potensi besar kita, potensi yang kita miliki dan dimiliki oleh orang lain. Makanya arah style fashion Indonesia itu busana Muslim, tapi yang craft. Ada nilai craftnya, jadi ada nilai kerajinannya, ada nilai tradisinya yang dimasukkan dalam desainnya itu. Entah itu anyaman, sulaman, bordir, atau makram, atau batik, atau tenun, itu dimasukkan di situ. Itu yang nggak dimiliki orang lain. Dan di fashion dunia luar pun belum ada ya Pak De? Belum ada. Dior aja bahkan menggunakan tenun Bali kan, tenun itu Bali. Itu brand besar gitu. Baru kita kebakaran jenggot, baru kita protes, baru kita ngomong.
kita sendiri masih kurang explore itu. Dan mungkin kurang aware juga ya untuk Betul. itu ya. Karena dianggap desa nih pakai wastra lokal gitu. Padahal sebenarnya itu yang bernilai gitu loh. Tapi kadang SDM-nya kita sendiri, netizennya sih Pak De, bukan lebih ke fashion designer-nya. Mungkin kalau fashion designer udah punya ide, udah punya kreativitas yang oke gitu ya untuk apa namanya menggabungkan budaya dan juga ide terus jadi sebuah produk gitu. Tapi kadang kan netizen di Indonesia ini sendiri lidahnya sangat kejam tuh Pak De. Pernah nggak Pak De tuh sempat kena mental gitu ngelihat mungkin di Instagram atau di mana-mana sempat dapat omongan orang tuh pernah nggak sih? Pernah lah. Dulu pernah dapat apa ya? Tapi di Facebook ya, masih zaman Facebook. Oh, oke. Berapa tahun yang lalu itu. Jadi Indonesia terkenal banget kan untuk yang hal seperti itu. Betul. Itu ada penelitiannya bahwa kita paling kejam itu. Sampai Microsoft dulu pernah tutup gara-gara itu Gara-gara kan. itu benar. Tapi kita juga paling dermawan nomor 1 gitu di dunia. Kalau ada apa-apa kita paling gampang nyumbang. Tapi ngomongnya itu paling ngomongnya itu paling tajam, paling keras dan bikin down orang. Jadi nggak heran. Mungkin kalau orang Korea ada di sini banyak yang bunuh diri mungkin ya. Orang Tapi kan Korea memang sempat ya kemarin ya, ada artis muda yang luar yang bunuh diri gara-gara betul. Kita netizennya kita gitu. Netizen Bener. Indonesia gitu. Karena ya itulah keniscayaan yang harus kita terima ketika kita masuk dalam kondisi digital seperti sekarang. Ya jadikan jadikan penyemangat menurut saya. Oke. Luar biasa sekali Pak De Agus Sunandar dengan prestasinya dan juga tamparan plak-plak-plak-plakannya tadi ya. Tapi itu sangat mengingatkan kita utamanya untuk anak muda. Pak De Agus, satu pesan terakhir nih untuk rekan, maksudnya pesan terakhir di sini di episode ini untuk rekan-rekan mungkin yang desainer atau mungkin yang sudah pingin tapi nggak ngerti harus mengolahnya ini, mengawalinya seperti apa. Itu bagaimana sih Pak De? Oke, yang pertama yang jelas buat para young designer khususnya, jadi jangan lupa, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk menghasilkan sebuah karya-karya yang fenomenal. Artinya luangkan dan tuangkan semua kreativitasmu, nggak usah takut. Perkara nanti dapat masukan justru itu pembelajaran. Jadi yang pertama itu menurut saya keberanian itu penting untuk membuat sebuah karya. Jadi lakukan apapun, bikin karya semaksimal mungkin berdasarkan kreativitas kamu. Gunakan kemampuannya semaksimal mungkin sehingga dia akan menghasilkan sebuah karya yang orang akan merespon. Kalau orang merespon berarti orang memperhatikan kamu. Jadi kalau ada kritikan berarti orang memperhatikan kamu. Itu akan sangat rugi sekali kalau sampai kita membuat karya nggak ada yang merespon, nggak ada yang komen, berarti nggak diperhatikan orang, nggak berimpact gitu. Tapi kalau justru banyak, mungkin juga hater, mungkin juga cacian, nggak apa-apa diterima bahwa dia terusik dengan karya kita. Nah di situ kita bisa introspeksi, di situ kita bisa memperbaiki, develop lagi, pengembangan dan akhirnya pasti akan jadi luar biasa. Pasti sampai, satu saat pasti sampai. Tuh dicatat, pasti sampai itu tadi ya. Seorang Pak De Agus Sunandar bahkan di masa kecil tuh nggak ada kepikiran bercita-cita untuk menjadi desainer yang seperti ini gitu, sampai ada di posisi ini. Cita-citanya guru SD, tapi ini jadi guru kehidupan banyak orang, melebihi tetap jadi guru tapi ya Pak De ya, akhirnya tetap jadi guru. Waduh luar biasa sekali Pak De, terima kasih untuk banyak ilmunya, untuk sharingnya kali ini. Oh ya, saya punya sedikit oleh-oleh bisa menemani langkah-langkah Pak De kalau keliling nanti. Terima kasih banyak Pak De ada di sini. Beauty Move You. Thank you. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Hati-hati untuk perjalanan kelilingnya lagi Pak De. Kapan-kapan saya boleh ya diajak. Nah, terus kita bisa live di mana-mana gitu bersama ya. A Day with Pak De Agus Sunandar, mungkin seru banget ya. Oke, rekan-rekan Darmang TV, terima kasih banyak sudah stay tune sampai di menit terakhir ini bersama saya dan juga tamu spesial saya. Saya Salma Kirana mohon undur diri. Terima kasih sudah ada di sini dan juga untuk tamu spesial saya. Silakan Pak De. Terima kasih, Salma. Terima kasih semuanya. Siap. Sampai ketemu lagi di episode-episode menarik selanjutnya. Bye bye. Merdeka.